Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya mau sharing tentang Google Form. Bagaimana ketika kita membuat sebuah soal untuk dipakai kelas paralel ya. Misalnya ketika saya mengklik kelas 6A, kemudian itu akan nge-link nama-nama dari anak kelas 6A. Kemudian ketika saya mengklik 6B, nama-nama yang muncul adalah nama-nama dari kelas anak 6B. Ya, misalnya seperti ini. Nah, di sini misalnya saya isi. Nah, bagaimana cara membuatnya supaya ngeklik dari kelas 6A, kemudian ngeklik nama anaknya dari kelas 6A juga. Nah, di sini yang perlu kita siapkan yang pertama adalah nama-nama anaknya. Nama-nama anaknya kita siapkan. Kemudian kita masuk Google Form kosong, kita beri judul aja misalnya TAT tema 6. Nah, kemudian yang pertama bisa teman-teman berikan perintah ya. Perintah seperti ini bisa ya, silahkan baca dan sebagainya. Kemudian ketika sudah memberikan perintah ya, ini ada deskripsinya di sini ya. Kemudian setelah ada perintahnya, kemudian saya klik tambah. Di sini saya klik kelasnya. Nah, di sini pilihannya kelas adalah kita pilih kelas berupa drop down ya, kita pilih yang drop down di sini. Nah, baru kita klik 6A. Saya mencoba untuk 2 kelas saja ya, sama 6B. Nah, kemudian di sini saya beri pilihan untuk 6A. Untuk 6A, saya beri pilihannya apa? Nah, saya pilih drop down lagi ya, drop down lagi. Pilihan ganda juga boleh kalau pada sesi ini. Nah, kemudian di sini saya pilih nama-nama anak 6A misalnya dari nomor 1 sampai nomor 32. Nah, ini saya copy saja di sini. Kemudian tinggal kita pindahkan ke Google Form-nya. Nah, kemudian ada yang terlewat di sini, kita pilih section dulu ya, kita pisahkan, kita tambahkan bagiannya, kita pisahkan dalam sebuah bagian. Nah, 6A-nya dalam sebuah bagian nanti digunakan untuk memanggil anak-anaknya. Nah, kemudian di sini kalau sudah nama anak-anaknya, baru saya pilih section lagi untuk ke kelas berikutnya, tambahkan bagian, saya beri anak 6B. Saya ambil anak dari sini Google Form-nya. Nah, baru saya masukkan ke sini lagi. Ya, klik plusnya untuk kita menuliskan nama anak-anaknya. Nah, boleh drop down, boleh pilihan ganda, terserah. Nah, kemudian di sini baru saya akan memulai soalnya. Misalnya pilihlah nah, kemudian saya buat soalnya misalnya hanya sekedar contoh soalnya ya, misalnya nah, selanjutnya bagaimana untuk memilih kunci jawaban, kemudian yang lain-lain nanti ada di sesi yang lain-lain juga ya. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Yang pertama, kita kembali lagi ke atas tadi pada bagian kelasnya. Kita sudah pilih ya di sini drop down. Kita pilih drop down, kemudian kita klik A di sini. Sebentar. Drop down. Oke.
Oh maaf, bukan drop down ya, ternyata bukan drop down. Salah, ternyata di sini pilihan ganda. Pilih pilihan ganda. Kemudian sebentar. Di sini pilihan ganda. Oh sorry. Di sini boleh pilihan ganda, boleh drop down, bebas. Ya, kuncinya ada di sini ketika kita mau memanggil apa ya? Memanggil 6A nanti kalau kita klik 6A munculnya di mana, 6B munculnya di mana. Nah, di sini bebas, boleh pilihan ganda, boleh drop down. Nah, kuncinya di sini titik 3 di bawah, kita klik, pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, di sini 6A, ketika klik 6A nanti mau lanjutnya kemana? Kita pilih. Lanjutnya kan ke sini, ke buka bagian 2 6A sesuai judulnya. Nah, kalau 6B nanti ya kliknya ke sini, ke 6B. Seperti itu. Nah, kemudian ketika di bagian A, 6A, di bagian akhirnya setelah nama, di sini juga akan kita atur. Nah, di sini kan setelah bagian 2, setelah anak nanti memilih nama akan lanjut kemana? Kalau kita biarkan seperti ini, nanti yang muncul adalah nama-nama anak 6B. Di sini kita atur ketika setelah selesai di 6A akan masuk ke bagian 4, bagian soalnya. Seperti ini. Nah, sama di 6. Kalau 6B, ketika diklik selesai 6B akan lanjut ke jawabannya karena persis di bawahnya bagiannya. Tapi kalau nanti ada 6C, ada 6D dan seterusnya, di sini harus diatur juga. Nih, diatur di sini mau dibuka di bagian mana? Di bagian 4, di bagian soalnya. Nah, ketika sudah selesai kita bisa cek. Kita cek dulu apakah sudah pas nama-nama anaknya. Kita cek dulu di sini. Ketika kita klik anak 6A, klik berikutnya atau next, yang muncul apakah nama anak Alvita? Ya, ini Alvita anak 6A. Nah, kemudian misalnya Alvita sudah ngeklik nih. Ketika klik berikutnya, apakah lanjut ke soalnya? Nah, betul sudah lanjut ke soal, berarti Google Form-nya sudah bisa dipakai. Jangan sampai ketika Alvita sudah mengklik namanya malah masuknya ke nama 6B lagi. Nah, sekarang kita cek untuk anak 6B. Ya, kita kembali lagi. Kita cek ketika anak mengklik 6B, apakah sudah muncul nama-namanya. Nah, ini Alvin anak 6B. Kemudian ketika klik berikutnya, nah sudah keluar soalnya. Seperti itu. Ya, teman-teman semua untuk sekedar sharing saja. Nah, jadi kuncinya ada di sini. Ya, di sini, di titik 3-nya, pilih buka bagian berdasarkan jawaban. Kuncinya di sini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.